Film ini adalah lanjutan dari film Cars pertama, yaitu Cars 2 yang dirilis pada tahun 2011 cuy. Deskripsi singkatnya, film ini tuh adalah James Bond tapi bentukannya kayak mobil. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya kita mobil tua yang bernama Leland Turbo, yang dimana dia merupakan seorang agen rahasia dari Amerika. Dia sedang mengirim pesan darurat kepada teman mobilnya yang merupakan seorang agen juga bernama Finn McMissile. Turbo minta tolong buat lacak koordinatnya buat ngasih tahu si Finn soal keadaan daruratnya. Setelah itu kita diperlihatkan agen Finn yang sedang menaiki perahu kecil di tengah laut sedang menuju ke lokasinya agen Turbo. Tapi perahunya dicegat oleh kapal militer yang sedang berjaga-jaga dan dilarang memasuki wilayah tersebut. Agen Finn ini ternyata mobil canggih cuy. Dia kayak Spider-Man, bisa nempel di dinding dan punya tali kayak jaring laba-labanya Spider-Man cuy. Nah, Agen Finn sampai di sebuah wilayah di tengah laut yang menjadi sumber minyak bumi karena ada banyak sekali kilang minyaknya. Pas sampai di titik temu, Agen Finn ini gak dapat respon dari Agen Turbo. Lalu dia melihat seorang mobil profesor yang bernama Zandap. Sambil mengawasi dari jauh, Agen Finn ini berusaha menggali informasi rahasia mengenai proyek yang sedang dikerjakan oleh Profesor Zandap ini. Kemudian, anak buahnya Profesor Zandap membawa mayat atau tumpukan besi dari Agen Turbo yang udah meninggoy, cuy. Nah, di sini secara tidak sengaja Agen Finn ketahuan karena kelihatan tuh bayangannya. Jadi ya, dia dikejar kayak maling cuy di sini. Kemudian Agen Finn yang terpojok berhasil melarikan diri dengan menyebur ke tengah laut. Jadi kapal selam cuy dia. Nih mobil emang canggih bener cuy. Bisa jadi jet ski, bisa jadi kapal selam, bahkan bisa jadi kayak Spider-Man cuy. Ya emang tidak usah diragukan lagi ya kecanggihan teknologi seorang agen rahasia ini boy. James Bond, bukan. Ini kan Finn McMissile. Anjay. Lanjut. Nah, Agen Finn yang berhasil melarikan diri membawa informasi penting mengenai proyek rahasia yang berkaitan dengan sebuah kamera. Oke, kita kembali ke Radiator Spring di mana si Meter sedang melakukan pekerjaannya yaitu menderek mobil yang mogok ke bengkel. Nah, Meter sangat merindukan si McQueen karena dia nggak pernah pulang ke Radiator Spring sejak dia memenangkan Piston Cup untuk keempat kalinya. Ya, di si film kedua ini si McQueen ini udah jadi propeller pembalap NASCAR gitu ya. Dia udah juara banyak gitu. Ngomongin tuh si McQueen, ternyata si McQueen udah pulang coy ke Radiator Spring. Yang membuat si Meter ini sangat bersemangat. Setelah itu, dia datang ke museumnya si Doc Hudson yang dikabarkan telah mokat cuy. Jadinya semua pencapaian yang telah diraihnya dijadikan museum di Radiator Spring. Kemudian Meter dan McQueen bersenang-senang seperti biasanya. Setelah dirasa cukup bersenang-senangnya, McQueen akan pergi berkencan dengan si Sally. Tapi si Meter malah kagak peka cuy. Dan malah pengen ikut kencannya. What? Dia malah pengen jadi nyamuk gitu ya? Tentunya si McQueen ini meminta si Meter untuk tidak ikut ya. Pada malam harinya mereka pun berkencan. Tapi ternyata si Meter kerja jadi pelayan cuy di sebuah restoran di Radiator Spring. Walaupun pura-pura aja sih jadinya dia bisa ketemu sama si McQueen. Terus di sana mereka mendapatkan berita bahwa ada seorang penjelajah bersama Sir Miles Axelrod yang akan memecahkan rekor sebagai mobil pertama yang keliling dunia tanpa GPS. Nah, ketika melakukan ekspedisinya, dia kehabisan bahan bakar dan membuat dirinya hampir mokat cuy di tengah hutan. Emang idiot sih, tolol dia ya. Ngapain gak bawa bekal bensin ke tengah hutan kayak gitu kan? Untungnya setelah 38 hari dia berhasil keluar hidup-hidup. Ya masih untung dia hidup juga sih. Atas pengalamannya tersebut dia memutuskan untuk mengganti mesinnya menjadi mesin mobil listrik. Jadi kagak perlu lagi tuh pakai bensin dia. Dan dia bertekad untuk mencari sumber energi baru yang bisa menggantikan bensin. Dan energi baru tersebut berupa bahan bakar yang disebut all-in-all. Dan dia membuat sebuah turnamen balapan tingkat internasional yang mengundang para juara dunia untuk mempromosikan all-in-all-nya. Turnamen tersebut disebut World Grand Prix. Pada acara berita tersebut, Sir Axelrod diundang bersama dengan salah satu mobil tercepat di dunia yang bernama Francesco Bernoulli. Gitu bener gak sih penyebutannya? Gue kurang tahu ya guys untuk penyebutan nama si Francesco ini, gak tahu soalnya bahasa Italia cuy. Francesco Bernoulli. Oke, lanjut ya. Pada awalnya acara tersebut ingin mengundang si McQueen, tapi setelah juara beberapa kali di Piston Cup, dia memutuskan untuk rehat sejenak mengambil cuti. Tapi si Bernoulli ini malah ngeledek si McQueen dan bilang kalau dia lebih cepat dari si McQueen.
Hal tersebut ternyata malah men-trigger si Matter ya, dan lalu si Matter ini langsung menelepon acara tersebut dan bilang kalau si McQueen lah yang terbaik. Dari keramaian tersebut, McQueen dan Sally ingin melihatnya, dan ternyata Sally malah lebih memilih Bernoulli sebagai mobil yang lebih tampan daripada si McQueen. Ya, tentu dia cemburu ya di sini si McQueen. Kiu kiu. Kemudian McQueen terkejut melihat Matter yang sedang berdebat dengan Bernoulli lewat telepon. Dia langsung menarik Matter dan mengambil alih teleponnya. Terus langsung nge-counter bacotan si Bernoulli ini. Pada akhirnya si McQueen dan timnya siap untuk mengikuti World Grand Prix ini. Nah, Sally meminta si McQueen untuk mengajak Matter karena Matter ini jarang diajak ke setiap balapannya si McQueen, cuy. Di sini gue agak sedikit heran ya, kenapa si Matter ini jarang diajak ke balapan sebagai tim krunya si McQueen. Bukannya mobil Derek itu penting juga ya, kalau semisal si McQueen ini mengalami kecelakaan atau gak bisa jalan di sirkuit gitu. Apa karena si Mehmet ini kelakuannya idiot aja gitu ya? Jadi gak diajak gitu, coy. Diajaknya cuma di film pertama doang, coy. Oke, lanjut. Mereka pun langsung berangkat ke Tokyo, Jepang, di mana balapan pertama pada kejuaraan tersebut diadakan. Mereka bersenang-senang di sana melihat kecanggihan kota Tokyo. Kemudian mereka sampai di sebuah acara di mana para mobil yang berpartisipasi pada kejuaraan tersebut berkumpul. Di sana bener aja nih, si Meter malah bikin malu, cuy. Kampungan banget nih mobil ya. Nok nok sumimase. Nani? Orewa, o cincin kada iskinan dayo. Nani? Temeu ga? Kemudian mereka bertemu tuh sama si Bernoulli, dan si Matter malah muji-muji si Bernoulli ini di depan si McQueen, cuy. Yang tentunya si McQueen ini malah kesel ya jadinya. Selanjutnya kita diperlihatkan lagi sama si Agent Vin McMissile yang hadir di acara tersebut juga. Dia bersama dengan rekannya yang mobil perempuan bernama Agent Holly Sifwell sedang memata-matain sesuatu di tempat tersebut. Nah, mereka akan bertemu dengan agen lain dari Amerika yang memberikan sebuah informasi, tapi agen Vin ini tidak bisa menemuinya karena ternyata si profesor dan kawan-kawannya hadir juga pada acara tersebut. Jadinya dia menyuruh agen Holly untuk bertemu dengan agen dari Amerika tersebut. Kembali lagi ke si Matter yang lagi nyari makanan tuh, dia ngeliat wasabi sebagai es krim ya. Emang tolol dia ini ya. Jadinya ya dia malah minta banyak sekali wasabinya hingga dia kepedesan. Kemudian dia berlari mencari air di tengah keramaian tersebut. Yang mana dia malah pergi ke si McQueen yang lagi diwawancara. Wah, emang idiot nih orangnya. Selain membuat malu si McQueen ya, dia juga malah ngompol, cuy, alias olinya bocor di sini. Jadinya dia harus pergi ke toilet dulu nih. Nah, di dalam toilet si Matter ini malah keenakan, cuy. Karena toilet di Jepang itu canggih-canggih ya. Beda banget sama toilet di Wakanda, cuy. Apalagi toilet sekolah laki-laki ya. Aduh, bentukannya kayak jahanam anjing. Oke, lanjut. Di sana kebetulan ada agen Amerika yang akan ditemui sama si Agent Holly, menunggu di toilet tersebut. Tapi keciduk sama anak buahnya si profesor. Jadinya terjadi keributan di sana. Ketika terpojok, agen tersebut menempelkan alat yang berisi informasi ke pantatnya si Matter. Dan Matter langsung pergi dari sana dikarenakan di mobil kagak nyadar ada keributan, cuy. Wait, mungkin menurut kalian si Matter ini terlihat bodoh dan idiot ya. Tapi jangan salah, cuy, dia ini berotak senku, bro. Dia bisa cepat membaca situasi dan mengetahui kalau itu adalah situasi yang berbahaya. Makanya dia langsung pergi, cuy. Gimana tuh? Ah, enggak sih, itu cuma ngawur doang ya. Lanjut. Kemudian Agent Holly melihat Matter dan mengira bahwa dia adalah agen dari Amerika tersebut karena alat informasinya terdapat pada Matter. Terus Agent Holly ngetes si Matter dengan password agen rahasianya, dan si Matter ini dengan tidak sengaja malah menjawab passwordnya dengan benar. Wah, gila juga ya dia, bisa bener kayak gitu, coy. Jadinya Agent Holly ini ngira dia beneran agen rahasia. Agent Holly minta si Matter buat kencan besok pagi. Walaupun ya itu cuman kode aja sih, bukan kencan beneran ya. Tapi si Matter ini malah nganggep itu beneran. Jadinya dia pamerin ke teman-temannya. Tentunya teman-temannya kagak ada yang percaya sih. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan agen rahasia dari Amerika yang ribut di toilet tadi ditangkap sama si profesor dan sedang diinterogasi sambil diisi bahan bakarnya dengan olinol. Di sini ternyata olinol itu bisa meledak jika terkena gelombang elektromagnetik yang mana si profesor ini punya kamera yang dapat memancarkan gelombang tersebut dan membuat mobil-mobil meledak sesuai dengan tekanan yang diberikan. Pada akhirnya, profesor dapat mengetahui bahwa Matter lah yang membawa alat informasi tersebut dengan hanya ditunjukkan fotonya kepada si agen Amerika. Jadinya sekarang si Matter ini jadi buronan si profesor dan akan dibunuh.
Kemudian balapan pertama tersebut akan segera dimulai ya. Di sini diketahui para pembalap menggunakan all in all sebagai bahan bakarnya. Lalu balapan pun akan dimulai. Di sini Meter menjadi pemandunya si McQueen. Nah, dikarenakan semua pembalap menggunakan all in all, anak buahnya si Profesor akan berusaha untuk melancarkan rencananya dengan membuat para mobil meledak menggunakan kamera elektromagnetiknya. Nah, pada saat anak buahnya si Profesor ngerjain para pembalap, mereka melihat si Meter nih. Jadinya, para pasukannya si Profesor pun akan memburu si Meter. Di sini, Agent Halley ngehack headsetnya si Meter dan menyuruhnya untuk keluar dari sana. Nah, Agent Finn pun turun tangan juga untuk menyelamatkan si Meter dari para pembunuh bayarannya. Huah, kuta! Nah, dikarenakan koneksi headsetnya masih connect sama si McQueen, jadi si McQueen ini mengalami kebingungan dengan percakapan si Meter yang pada akhirnya membuat si McQueen kalah cuy. Jadinya ya si Mickey ini marah ke si Mehmet coy. Woi bujang inam, tadi lu ngebocot apa kintil? Berisik banget dah. Gue lagi balapan ini. What the hell? Gue jadi kalah titit memangnya lu. Woi santai dulu Mickey, aku tadi ditelepon si Bebeb dan gelut sama preman bentar. What? Ya di sini si McQueen itu kagak percaya ya sama penjelasannya si Meter ya karena dia ngejelasinnya agak ambigu anjing, gak jelas coy. Nah karena kesalahan tersebut Meter jadinya pundung cuy dan memutuskan untuk pulang ke Radiator Spring. Tapi pas di bandara dia ketemu lagi sama Agent Finn yang kebetulan anak buahnya si Profesor juga lagi ngincer si Meter. Mereka berdua pun kabur. Meter pun dibawa oleh Agent Finn dan Agent Halley menggunakan pesawat mereka. Di sisi lain, McQueen dan kawan-kawannya terlihat sedih karena kepergian si Meter dan mereka mengira bahwa Meter benar-benar pulang ke Radiator Spring. Di pesawat, Agent Halley dan Agent Finn mengambil alat informasi tersebut dari Meter. Di sini, informasi tersebut ternyata berisi foto dari mesin mobil tua. Kocaknya, si Meter ternyata tahu banget sama mesin mobil tua tersebut. Terus si Meter ini ngasih tahu kalau buat ngelacak tuh mobil bakalan susah karena banyak banget mobil tua yang sejenisnya. Tapi mereka bisa melacaknya menggunakan suku cadang langka yang digunakan oleh mobil tersebut. Kemudian mereka akan pergi ke Paris untuk bertemu dengan seseorang yang ahli dalam masalah suku cadang. Di sana mereka bertemu dengan mobil roda 3 yang langsung kabur cuy ketika melihat si Finn. Tapi untungnya dia berhasil tertangkap. Nah ternyata dia adalah informannya si Finn yang bernama Tomber. Dia memberitahu mengenai suku cadang langka yang digunakan mobil pada foto itu. Ternyata Tomber lah yang menjualnya, tapi dia hanya melakukan bisnis lewat telepon. Di sini Meter mengetahui bahwa yang suka menggunakan suku cadang tersebut dengan jumlah yang banyak itu disebut Lemon oleh si Meter. Di sini mereka mendapatkan informasi mobil-mobil Lemon tersebut akan mengadakan sebuah pertemuan di Porto Corsa, Italia. Selanjutnya mereka langsung berangkat ke sana menggunakan kereta rahasia yang juga milik si Agent Finn ini. Di kereta, mereka akan menyusupkan si Meter ke dalam pertemuan di Porto Corsa tersebut dan membuat Meter menyamar untuk mendapatkan informasi dari mereka. Tentunya Meter juga dibekali dengan senjata rahasia yang disembunyikan di dalam mesinnya cuy. Ya dia dioperasi di sini ya. Agak ngeri juga ya kalau dipikir-pikir. Ditambalin senjata di dalam tubuh cuy. God damn, untungnya ini berupa mesin ya, bukan berupa organ kayak gitu bro. Tapi di sini gue masih penasaran ya, kira-kira mobil Cars ini punya titit ya? Di sisi lain, McQueen dan timnya telah tiba juga di Italia untuk mengikuti balapan kedua pada kejuaraan tersebut. Nah, keesokan harinya balapan tersebut pun dimulai. Setelah itu, Meter mulai pergi menyamar dan masuk ke pertemuan tersebut sambil diawasi sama si Agent Finn dan Agent Halley. Nah, pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Profesor juga, yang mana di sini kita diperlihatkan dengan samar bos mereka yang sedang berbicara cuy. Nah, bos mereka mengatakan kekecewaannya karena suku cadang untuk mobil-mobil tua itu sudah tidak diproduksi lagi. Dan mereka juga sering mendapatkan hinaan dari para mobil model baru cuy. Nah, kita diperlihatkan juga anak buahnya si Profesor yang lagi ngerjain mobil yang balapan. Dan membuat mereka kecelakaan hingga terjadi secara beruntun cuy. Finn dan Halley yang melihat hal tersebut berusaha untuk menghentikan anak buahnya si Profesor. Tapi mereka malah ketangkep cuy. Begitu pula dengan si Meter yang tertangkap basah pada pertemuan tersebut. Kemudian pada balapan kali ini, McQueen berhasil memenangkannya, tapi dia kebingungan karena cuman dia dan si Bernoulli aja yang sampai di garis finish. Sisanya malah kecelakaan beruntun cuy, pada meninggo ya. Enggak sih, enggak sampai meninggo juga ya. Mereka cuman kecelakaan ya dan ya yang sampai finish cuman 2 biji doang cuy.
Nah, si Axelrod memutuskan untuk melanjutkan turnamennya ke lokasi ketiga yang ada di London, Inggris. Beberapa waktu kemudian, Mater, Finn, dan Halley ditangkap dan dibawa ke menara Big Ben yang ada jam raksasa itu di London, Inggris. Anak buahnya si Profesor akan menargetkan si McQueen untuk dibunuh pada balapan ketiga ini. Karena di sini McQueen akan menggunakan All in All untuk mempromosikan bahan bakar tersebut. Kemudian balapan pun dimulai dengan disaksikan langsung oleh Ratu Inggris. Ketika anak buahnya si Profesor mengarahkan kamera elektromagnetiknya, ternyata McQueen tidak meledak. Jadinya mereka akan menjalankan rencana B, yaitu dengan memasang bom pada McQueen. Kemudian Mater pun melepaskan diri dan langsung pergi menemui McQueen untuk menyelamatkannya, sedangkan si Finn dan Halley bekerja sama untuk melepaskan diri dari tali ikatan mereka. Setelah lepas dari ikatan talinya, mereka baru menemukan fakta bahwa ternyata mobil yang ditanamkan bom itu bukan si McQueen, tapi si Mater cuy. Finn langsung mengabari Mater untuk menjauh dari orang-orang yang ada di sana. Kemudian Finn dan Halley berusaha untuk menangkap si Profesor untuk menonaktifkan bom tersebut. Tadinya nih Profesor mau kabur ke kapal militernya, tapi si Finn McMissile ini berhasil meledakin tuh kapal cuy pakai bom. Wih, keren banget cuy. Pada akhirnya si Profesor berhasil tertangkap, tapi pas disuruh buat nonaktifin bomnya, ternyata itu tidak bisa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh bos mereka yang kedudukannya lebih tinggi cuy. Nah, entah kenapa si Mater ini tiba-tiba bisa tahu siapa bosnya si Profesor tadi. Jadinya dia langsung pergi ke sana bersama dengan si McQueen. Nah, mereka menuju ke lokasinya si Ratu Inggris yang lagi nonton balapannya dan memberitahu bahwa ada yang menyabotase balapannya dan memasang sebuah bom. Kemudian Mater langsung menuduh si Sir Miles Axelrod bahwa dialah bos tertinggi yang bisa menonaktifkan bomnya. Di sini plot twist sekali cuy. Waktu dulu gua pertama kali nonton Cars 2 ya, gua kagak aneh gitu ya. Gua heran-heran cuy. Kenapa si Mater ini milih si Axelrod ya? Kan ini jauh banget gitu kan dari ekspektasi mobil tua. Dia itu kan mobil listrik gitu kan. What the hell? Tapi ternyata itu bener cuy. Nah, ternyata foto mobil tua sebelumnya itu adalah dia. Jadi dia memalsukan dirinya yang jadi mobil listrik padahal dia tetap pakai bensin anjir. Nah, pas waktu di Tokyo juga pas si Mater bocor tuh, ternyata itu bukan si Mater anjing, tapi dialah yang bocor. Nih orang fitnah si Mehmet anjing, kasihan dia, Cok. Oke. Nah, dia membuat kejuaraan tersebut untuk membuat All in All terlihat buruk dan para mobil akan memproduksi suku cadang untuk mobil-mobil tua lagi, cuy. Ketika terpojok, akhirnya dia menonaktifkan bomnya dan akhirnya terungkap siapa orang di balik kejahatan ini semua. Nih lihat cuy, si Mater ini emang bener-bener berotak senku bro. Dia bisa memecahkan misteri kejahatan si Sir Miles Axelrod ini. Bahkan si Finn aja ya sebagai agen rahasia itu terheran-heran cuy. GG gaming gak tuh si Mehmet? Kemudian Mater diundang ke istananya Ratu Inggris dan mendapatkan gelar Sir pada namanya. Jadi Sir Towmater. Ya itu ya, jadi Sir, Sunda Ireng. Sorry. Sir ya, Sir Towmater. Setelah kejuaraan tersebut, mereka pulang ke Radiator Spring dan menceritakan kisah mereka pas mengikuti kejuaraan tersebut. Khususnya si Mater ini cuy, yang pamer jadi agent dan punya pacar. Tentunya gak ada yang percaya ya sama si Mater ini. Tapi untungnya si agent Finn dan Halley mampir ke sana dan meyakinkan semua orang di sana kalau ceritanya si Mater itu bener cuy. Nah, ternyata balapan Grand Prix diadakan di Radiator Spring juga dan mereka memulai balapannya. Kemudian di sini agent Finn ngajak si Mater buat join lagi jadi agen rahasia, tapi si Mater menolaknya dikarenakan tempatnya adalah di Radiator Spring. Tapi Mater minta roket yang ditanam pada dirinya jangan dicabut karena akan dipakai untuk bersenang-senang. Setelah itu Mater ikut balapan dan nyusul si McQueen. Dan cerita pun berakhir. Oke, sepertinya segitu aja ya dari gue. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Bersama gue pengacara, pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.